Bab 241 Mencari Seseorang. Setelah menutup telepon, Qin Chuan menatap ke arah Murong Fu dan bertanya, bisakah kepala keluarga Murong memberitahu saya tentang keluarga Ye? Murong Fu tertegun sejenak, maksudmu keluarga Ye, salah satu dari 9 gerbang Yandu. Melihat Qin Chuan mengangguk, sebuah keterkejutan merasuki hati Murong Fu, dia baru saja mendengar Qin Chuan berkata akan mengunjungi keluarga Ye hari ini. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa keluarga Ye yang dimaksud Qin Chuan ternyata adalah salah satu dari 9 gerbang Yandu. Untuk mendapatkan pengobatan dari Qin Chuan, dia mempertaruhkan nyawanya dengan datang langsung ke kota Jiangcheng. Apa saja kelebihan keluarga Ye? Bahwa Qin Chuan dapat melakukan kunjungan pribadi. Tak berani berpikir terlalu banyak, Murong Fu buru-buru berkata, keluarga Ye adalah klan terkuat dan tertua di antara 9 gerbang Yandu. Saat Murong Fu menjelaskan keluarga Ye kepada Qin Chuan, 2 tamu tak diundang tiba di rumah keluarga Song di kota Jiangcheng. Tang Zhonghan, yang baru saja menjadi saudara-saudara dengan Song Qingshan, sangat gembira saat melihat cucunya Tang Yue'er lagi. Yue'er, hebat sekali. Aku tak menyangka kau benar-benar sembuh. Mata Tang Zhonghan memerah karena kegembiraan. Saat bertemu kakeknya lagi, Tang Yue'er juga sangat emosional, tetapi memikirkan tujuan kunjungannya, dia merasakan rasa bersalah yang mendalam. Wanita tua itu menatap Tang Zhonghan dengan dingin dan berkata, dulu, ketika aku ingin mengambil cucumu, kau menolaknya. Sekarang, mengertikah kau? Di seluruh Shenzhou, hanya aku yang bisa menyelamatkan cucumu. Tang Zhonghan buru-buru mengangguk dan berkata, Tuan Miao benar. Selain Anda, tidak ada yang bisa menyembuhkan cucu perempuan saya. Tang Zhonghan sangat berterima kasih atas anugerah penyelamatan nyawa Tuan Miao. Sambil berkata demikian, dia memberi hormat dalam-dalam kepada wanita tua itu. Wanita tua bernama Miao Qingfeng itu mendengus dingin. Lalu ia menoleh ke arah Song Qingshan, alisnya berkerut saat ia bertanya, dulu kau seorang ahli bela diri energizing skill, dan jalur bela dirimu kini hancur. Song Qingshan terkejut sesaat, tidak menyangka kalau orang lain bisa tahu sekilas kalau dia pernah menjadi energizing skill strong dan bahkan bisa melihat kalau jalur bela dirinya telah hancur. Sebelum Song Qingshan sempat pulih, Miao Qingfeng menoleh ke Tang Zhonghan dan berkata dengan dingin, aku ingat kau juga pernah menjadi ahli bela diri energizing skill. Bagaimana kau bisa tiba-tiba turun ke energi gelap hanya dalam beberapa hari? Tang Zhonghan tersenyum getir, lalu berkata dengan wajah sedih, aku terpaksa menggunakan teknik rahasia dan mendapat serangan balasan dari teknik rahasia itu. Aku beruntung masih hidup. Seketika, raut wajah Tang Yue'er berubah drastis, dan ia bergegas maju, matanya merah karena khawatir saat ia bertanya, kakek, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kakek bisa terkena serangan balik dari teknik rahasia? Melihat ekspresi khawatir cucunya, Tang Zhonghan tersenyum tipis dan mengusap kepala Tang Yue'er sambil berkata, aku baru saja bertemu musuh yang kuat, tapi semuanya sudah berakhir, jadi kamu tidak perlu khawatir. Dia mungkin berbicara dengan ringan, tetapi Tang Yue'er dapat menebak bahwa Tang Zhonghan pasti hampir mati, jika tidak, dia tidak akan mengalami reaksi keras seperti itu dari teknik rahasia. Melihat Tang Zhonghan enggan mengungkapkan lebih lanjut, ia tidak mendesaknya lagi. Sebaliknya, ia berbalik dan berlutut di hadapan Miao Qingfeng, memohon, nenek, jika nenek bisa menyembuhkanku, nenek pasti bisa menyembuhkan kakekku. Nenek, tolong bantu kakekku memulihkan kultivasi jalur bela diri. Yue'er bersedia melayani di sisimu seumur hidupnya. Selama bertahun-tahun, dia mengalami koma sebagian besar waktunya, dan hanya terbangun sebentar pada kesempatan langka. Dia sadar betul betapa Tang Zhonghan telah menderita demi dirinya. Dia juga memahami dengan jelas bahwa, meskipun penampilannya tampak tenang, Tang Zhonghan sebenarnya sangat bangga di dalam hatinya. Jika saja itu dapat mengembalikan kultivasi jalur bela diri kakeknya, dia pasti rela mati sekarang juga. Tang Zhonghan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Miao Qingfeng, sambil berpikir, mungkinkah wanita tua ini benar-benar punya cara untuk membantunya memulihkan kultivasi jalur bela diri. Song Qingshan juga menatap Miao Qingfeng dengan wajah penuh harapan. Miao Qingfeng tidak berbicara, tetapi tatapannya berpindah-pindah antara Tang Zhonghan dan Song Qingshan. Setelah sekitar 12 detik, dia tiba-tiba berkata, aku tidak keberatan bergerak, tapi kau harus membantuku menemukan seseorang. Selama kau menemukan orang ini, aku akan membantumu memulihkan kultivasimu. Mendengar ini, Song Qingshan dan Tang Zhonghan sangat gembira. Bahkan Tang Yue'er, yang telah koma selama 8 tahun penuh, disembuhkan oleh Miao Qingfeng. Karena Miao Qingfeng berkata demikian, itu berarti dia benar-benar punya cara untuk membantu mereka memulihkan kultivasi mereka. Song Qingshan segera menyatakan, Tuan Miao, siapa yang perlu kami temukan? Sebutkan saja namanya, dan kami akan berusaha sekuat tenaga mencarinya. Tang Zhonghan juga memasang wajah penuh antisipasi. Yang tidak mereka sadari ialah saat mendengar kata-kata Miao Qingfeng, kulit Tang Yue'er menjadi pucat. Miao Qingfeng berkata dengan dingin, Yue'er, beritahu mereka seperti apa rupa orang itu.
Tang Zonghan dan Song Qingshan segera melihat ke arah Tang Yue'er. Raut wajah Tang Yue'er semakin buruk. Begitu pemuda itu ditemukan, kematiannya sudah pasti. Namun jika dia tidak berbicara, dia tidak hanya akan menderita siksaan dari Miao Qingfeng, kultivasi kakeknya mungkin tidak akan pernah pulih dalam kehidupan ini. Namun, dia tidak tega melibatkan orang yang tidak bersalah karena tindakannya sendiri. Kakek, maafkan aku, tetapi aku tidak bisa menyebabkan kematian orang yang tidak bersalah demi dirimu. Tiba-tiba, pikirnya dalam hati, bersiap menyembunyikan wajah asli pemuda itu. Tang Zonghan memperhatikan perubahan raut wajah Tang Yue'er dan langsung mendapat firasat buruk. Meskipun ia tidak mengerti mengapa wajah Tang Yue'er tiba-tiba berubah begitu buruk, ia mengerti bahwa itu ada hubungannya dengan orang yang dicari Miao Qingfeng. Tang Yue'er, jangan coba-coba menipuku. Kalau orang itu tidak ditemukan dalam 3 hari, konsekuensinya berat. Miao Qingfeng tampaknya dapat melihat pikiran Tang Yue'er dan tiba-tiba memperingatkannya dengan wajah tegas. Setelah mendengarkan kata-kata Miao Qingfeng, kulit Tang Yue'er berubah pucat pasi, dan dia tiba-tiba teringat sensasi disiksa sampai diambang kematian oleh cacing gu di tubuhnya malam sebelumnya, seluruh tubuhnya menggigil. Yue'er, ada apa? Tang Zonghan langsung tegang, ekspresinya pun berubah muram. Saat pertama kali bertemu Miao Qingfeng, dia merasa bahwa Miao Qingfeng bukanlah orang baik, dan dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Justru karena dia bukan tandingannya, dia harus menahan kesedihan di hatinya dan membiarkan Miao Qingfeng membawa pergi Tang Yue'er. Sekarang, tampaknya meskipun Tang Yue'er telah terbangun, waktunya bersama pihak lain jelas tidak menyenangkan. Hanya satu kalimat dari pihak lain saja sudah membuat Tang Yue'er gemetar tak terkendali. Mendengar perkataan Tang Zonghan, Tang Yue'er akhirnya menahan rasa takut di hatinya dan menatap Tang Zonghan sambil berkata, "Kakek, aku baik-baik saja." Miao Qingfeng berkata dengan nada tidak puas, "Jangan omong kosong lagi, cepat beritahu mereka seperti apa rupa orang itu." Tang Yue'er tak berani menyembunyikan lebih lama lagi dan buru-buru berkata, "Orang itu adalah seorang pria muda berusia sekitar 25 atau 26 tahun, dengan paras yang sangat tampan, lekuk tubuh yang tegas, batang hidung yang tinggi, dan mata yang seterang bintang." Tang Yue'er mulai berbicara perlahan. Pria muda yang ditemuinya tadi malam adalah tipe pria dengan fitur-fitur halus yang tak terlupakan. Sambil berbicara dia berdoa dalam hati, berharap dia sudah meninggalkan kota Jiangcheng. Tadi malam ketika saya melihatnya, dia terkena racun yang parah. Saya punya firasat dia sudah lama diracuni. Ketika saya bertemu dengannya tadi malam, itu pasti karena racun di dalam tubuhnya sedang bereaksi. Setelah mendengar kata-kata Tang Yue'er, Tang Zonghan dan Song Qingshan sangat terkejut. Berdasarkan deskripsi Tang Yue'er, sosok yang sama muncul dalam pikiran mereka. Bab 242. Lakukanlah kebaikan. Song Qingshan dan Tang Zonghan dipenuhi dengan keterkejutan setelah mendengar deskripsi Tang Yue'er. Seorang pria muda berusia pertengahan 20-an, dengan fitur wajah yang halus, dan juga menderita racun aneh, bukankah itu Qin Chuan yang sedang mereka bicarakan? Sungguh kebetulan bahwa Qin Chuan menyelamatkan Song Yan tadi malam dan langsung pergi. Saat itu, mereka merasa ada yang tidak beres dengan Qin Chuan. Sekarang, setelah mendengar penjelasan Tang Yue'er, mereka menyadari bahwa tadi malam, Qin Chuan pasti mengalami wabah racun di tubuhnya, itulah sebabnya dia pergi terburu-buru. Tiba-tiba, Tang Zonghan menatap Miao Qingfeng dan bertanya, "Tuan Miao, bolehkah saya tahu apa yang ingin Anda lakukan terhadap pemuda yang dibicarakan Yue'er?" Seketika, tatapan mata Miao Qingfeng berubah dingin, dan niat membunuh yang mengerikan terpancar dari dalam dirinya. Pada saat itu, Tang Zonghan merasa seakan-akan terjatuh ke dalam lubang es tanpa dasar, hawa dingin menusuk tulang menyelimuti dirinya. Song Qingshan juga merasakan niat membunuh dari Miao Qingfeng dan segera berkata, "Tuan Miao, mohon tenangkan amarah Anda." Dia hanya bertanya dengan santai, berharap bisa mengumpulkan lebih banyak informasi untuk menemukan pemuda itu. Miao Qingfeng berkata dengan dingin, "Jangan ikut campur urusanku. Aku memberimu waktu 3 hari. Jika kau menemukannya, aku akan mengizinkanmu memulihkan kultivasimu. Jika tidak, konsekuensinya akan berat." Ekspresi wajah Song Qingshan dan Tang Zonghan menjadi sangat jelek. Dari perkataannya, tampaknya jika mereka tidak dapat menemukan orang tersebut dalam waktu 3 hari, dia akan mengambil tindakan. Tang Zonghan sangat memahami kekuatan Miao Qingfeng. Bahkan di puncak kekuatannya, ia masih jauh dari tandingannya, apalagi sekarang. "Tuan Miao, tenang saja, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari keberadaan pemuda itu." Song Qingshan merasa kesal di dalam hati, tetapi dia masih menunjukkan sikap yang sangat hormat di permukaan. Miao Qingfeng melirik mereka dengan dingin lalu berbalik dan berjalan pergi. Tang Yue'er hendak mengatakan sesuatu ketika dia mendengar Miao Qingfeng berbicara, "Yue'er, kamu tidak ikut." "Nenek, aku datang." Pada akhirnya, Tang Yue'er tidak mengatakan apapun kepada Tang Zonghan, tetapi sesaat sebelum dia pergi, tatapannya dipenuhi dengan urgensi dan sedikit memohon.
Setelah Miao Qingfeng dan Tang Yue'er meninggalkan keluarga Song, Song Qingshan berkata dengan marah, wanita tua ini benar-benar keterlaluan. Wajah Tang Zonghan juga sangat jelek, dan dengan ekspresi muram, dia berkata, wanita tua ini luar biasa kuat, setidaknya di puncak keterampilan energi, dan mungkin bahkan di alam raja. Song Qingshan berseru kaget, apakah dia sekuat itu? Tang Zonghan mengangguk pelan dengan ekspresi serius lalu berkata, dulu, waktu Chen Jinsong menjatuhkan aku dan Yue'er ke sungai, aku sudah mengerahkan seluruh tenagaku untuk membawa Yue'er ke tepi sungai, tapi malah bertemu Miao Qingfeng. Dia bersikeras membawa Yue'er pergi dengan sikap yang sangat keras. Tentu saja aku tidak setuju, tapi dia hanya memukulnya dengan telapak tangan ringan, dan aku terluka parah. Bisa dibilang dia merebut Yue'er dari tanganku. Saat dia berbicara, wajahnya sudah dipenuhi amarah. Tang Yue'er adalah hidupnya, dan demi cucunya, ia telah bertahan selama lebih dari 20 tahun. Akhirnya, ia bertemu dengan seorang tabib ilahi seperti Qin Chuan, yang telah berjanji untuk menyelamatkan Tang Yue'er, hanya untuk direnggut oleh Miao Qingfeng. Song Qingshan menepuk bahu Tang Zonghan, menghiburnya, kamu tidak perlu mengkhawatirkan Yue'er lagi. Miao Qingfeng jelas sangat menghargainya. Mungkin dia berniat mewariskan semua keahliannya kepada Yue'er. Tang Zonghan mengangguk, lalu suaranya berubah serius saat berkata, pemuda yang dicari Tuan Miao jelas Tuan Qin. Menurut Yue'er, Tuan Qin terkena wabah racun aneh tadi malam. Bahkan jika dia masih hidup, dia pasti terluka parah. Tidak jelas apa urusan Tuan Miao dengan Tuan Qin, tapi kalau dia menemukannya, aku khawatir Tuan Qin akan berada dalam bahaya. Wajah Song Qingshan dipenuhi dengan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Qin Chuan dalam kondisi prima, dia tidak akan khawatir sama sekali. Namun, kondisi Qin Chuan saat ini pasti sangat buruk. Dia hampir mati karena keracunan tadi malam, dan dia pasti sangat lemah saat ini. Mengingat sikap Miao Qingfeng, dia jelas bermaksud menghadapi Qin Chuan. Benar, Yue'er sepertinya ingin mengatakan sesuatu sebelum pergi. Kakak kedua, apa kau tahu apa yang ingin dia katakan? Song Qingshan tiba-tiba menoleh ke Tang Zonghan dan bertanya. Alis Tang Zonghan berkerut saat dia berbicara, aku punya firasat bahwa Yue'er dipaksa untuk memberitahu kita informasi tentang Tuan Qin. Sebelum Yue'er pergi, dia tampak cemas. Matanya menunjukkan bahwa dia ingin kita menemukan Tuan Qin, tetapi di saat yang sama, dia juga tidak ingin kita menemukannya. Song Qingshan langsung bingung, bukankah itu kontradiktif? Tang Zonghan berkata, Yue'er sebagian besar masih belum sadarkan diri, dan meskipun usianya sudah 26 tahun, usia mentalnya masih sangat muda, dan dia sangat baik hati. Kalau tidak salah, dia tidak ingin kita menemukan Tuan Qin karena dia tahu begitu Miao Qingfeng menemukan Tuan Qin, nasibnya akan sangat buruk. Pada saat yang sama, dia juga ingin kita menemukan Tuan Qin karena jika kita tidak menemukannya dalam 3 hari, Miao Qingfeng pasti akan membunuh kita. Mendengar ini, raut wajah Song Qingshan berubah drastis. Bahkan Tang Zonghan di puncak kemampuannya tidak dapat menangani Miao Qingfeng, dan sekarang, keduanya, yang satu telah hancur total jalan bela dirinya dan yang lainnya mengalami penurunan kemampuan bela diri yang parah. Bahkan jika seluruh keluarga Song bertarung, mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Miao Qingfeng. Song Qingshan tampak tak berdaya, jadi apa yang kita lakukan sekarang? Tang Zonghan menatap Song Qingshan dan berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang, satu-satunya harapan kita adalah mengandalkan Tuan Qin. Song Qingshan mengerutkan kening, mengingat karakter Tuan Qin, jika kita memberitahu dia tentang situasi ini, bahkan jika dia belum pulih, dia pasti akan membantu kita. Kamu juga bilang Miao Qingfeng bisa jadi raja alam yang kuat. Kalau terjadi apa-apa pada Tuan Qin, bukankah kita yang akan disalahkan? Tang Zonghan bertanya balik, tapi kalau kita tidak bisa menemukan Tuan Qin, menurutmu apakah Miao Qingfeng akan membiarkan kita pergi? Song Qingshan terdiam, mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi enggan. Dia benci karena jalur bela diri miliknya hancur, jika tidak, dia akan berjuang untuk melukai Miao Qingfeng dengan parah bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Qin Chuan telah banyak membantu keluarga Song. Jika ia sampai terpuruk karena menyelamatkan keluarga Song, keluarga itu akan terlilit utang seumur hidup dan tidak mampu membayarnya. Saat kedua tetua itu khawatir dengan alis berkerut, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar, Patriark Song, Tetua Tang, ada apa? Mendengar suara itu, kedua tetua itu pun tiba-tiba mendongak, menatap sosok muda yang perlahan mendekat. Tuan Qin. Tang Zonghan langsung gembira dan buru-buru berdiri. Song Qingshan juga senang, tersenyum sambil bertanya, Qin Chuan, kamu baik-baik saja. Orang yang datang tidak lain adalah Qin Chuan. Melihat kekhawatiran bercampur kegembiraan di wajah kedua tetua itu, Qin Chuan bertanya dengan bingung, apa yang salah denganku? Setelah berbicara, dia menatap Song Qingshan dan berkata, Kepala keluarga Song, aku datang kepadamu karena ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Song Qingshan dan Tang Zonghan bertukar pandang, kedua mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran yang mendalam.
Mereka hanya berspekulasi bahwa Qin Chuan mungkin terluka parah akibat keracunan, dan sekarang dia mencari bantuan dari Patriark Song. Mungkinkah dia membutuhkan bantuan keluarga Song untuk menemukan bahan-bahan surgawi untuk pulih dari luka-lukanya? Jika memang begitu, mereka akan semakin sulit mengatakan yang sebenarnya pada Qin Chuan. Meski merasa khawatir, Song Qingshan tetap bersuara, katakan padaku. Bab 243 pergi ke Yandu. Qin Chuan mendapati wajah Song Qingshan dan Tang Zhonghan yang dipenuhi kekhawatiran agak aneh. Setelah ragu sejenak, dia berkata, aku perlu pergi ke Yandu, dan aku harap keluarga Song bisa membantuku menjaga seseorang. Menjaga seseorang. Song Qingshan dan Tang Zhonghan langsung bingung. Alasan dibalik wajah khawatir mereka adalah ketakutan bahwa Qin Chuan akan meminta keluarga Song untuk membantu menemukan beberapa harta langka dan berharga, yang berarti bahwa luka-luka Qin Chuan sangat serius. Tanpa diduga, Qin Chuan sebenarnya pergi ke Yandu dan hanya ingin mereka membantu menjaga seseorang. Mungkinkah luka-lukanya begitu parah sehingga harta langka dan berharga biasa tidak berguna baginya? Kalau tidak, mengapa dia tiba-tiba ingin pergi ke Yandu? Hanya di kota besar seperti Yandu kita dapat menemukan semakin banyak harta karun yang langka dan berharga. Qin Chuan berkata dengan agak canggung, saya ingin meminta keluarga Song untuk membantu menjaga teman saya Xiao Mengyi. Song Qingshan selalu ingin putrinya Song Yan menikah dengannya, tetapi sekarang dia meminta Song Qingshan untuk menjaga wanita lain, sungguh itu cukup canggung. Namun, Xiao Mengyi sedang mengandung anaknya, dan ia telah menyinggung banyak orang. Jika seseorang mengejarnya saat ia tidak ada, Xiao Mengyi akan berada dalam bahaya. Saat ini, hanya keluarga Song yang mampu merawat Xiao Mengyi dengan lebih baik. Tidak masalah. Setelah tertegun sejenak, Song Qingshan buru-buru meyakinkan, kau saja, jangan khawatir. Selama aku masih bernapas, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti wanitamu. Tang Zhonghan juga berkata, meskipun kultivasiku telah jatuh ke tingkat energi gelap, di kota Jiangcheng, melindungi seorang wanita masih merupakan sesuatu yang dapat kulakukan. Qin Chuan menatap Song Qingshan dengan tatapan tak berdaya dan berkata, Xiao Mengyi adalah temanku. Kekhawatiran Song Qingshan semakin dalam. Sepertinya luka Qin Chuan memang sangat serius. Xiao Mengyi jelas sedang mengandung anak Qin Chuan, tetapi Qin Chuan tetap menekankan bahwa dia adalah temannya. Jelas, Qin Chuan khawatir jika dia tidak berhasil, keluarga Song mungkin tidak melindungi Xiao Mengyi sepenuh hati karena hubungannya dengan Song Yan. Memikirkan hal ini, mata Song Qingshan tiba-tiba memerah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Qin Chuan, pergilah ke Yandu dengan tenang. Aku bisa meyakinkanmu bahwa apapun yang terjadi, keluarga Song akan melindungi wanitamu sebagaimana kami melindungi Song Yan. Qin Chuan agak terdiam, selalu merasa ada yang aneh pada Song Qingshan. Ia langsung mengeluarkan beberapa botol porselen putih dan menjejalkannya ke tangan Song Qingshan, sambil berkata, ini semua ramuanku. Meskipun mungkin tidak terlalu berguna bagimu, ramuan-ramuan ini tetap sangat bermanfaat bagi para praktisi energi gelap. Song Qingshan langsung merasa makin tak nyaman, merasa seolah-olah Qin Chuan sedang menyelesaikan urusannya, kalau tidak, mengapa dia meninggalkan semua ramuannya. Dia tidak menolak dengan sok, melainkan mengambil botol porselen itu dengan kedua tangannya, matanya merah saat berkata, silakan saja. Sekalipun kau benar-benar tidak bisa kembali, begitu anakmu lahir, keluarga Song pasti akan merawatnya dengan baik. Qin Chuan semakin terdiam. Bagaimana bisa ia bicara tentang anaknya? Lagi pula, aku hanya pergi ke Yandu untuk menyelesaikan masalah bagi Ye Qingwan, bagaimana mungkin aku tidak kembali? Hanya dengan keluarga Ye, mereka tentu tidak punya sarana untuk menahanku di sana. Tanpa penjelasan lebih lanjut, dia berkata, kalau begitu aku pergi dulu. Song Qingshan terus memperhatikan sosok Qin Chuan hingga menghilang sepenuhnya, lalu menoleh ke Tang Zhonghan dengan mata merah dan berkata, Qin Chuan telah menunjukkan kebaikan yang luar biasa kepada keluarga Song. Sekarang, di saat kritis ini, kami dari keluarga Song tidak dapat membantu. Tang Zhonghan menghela napas dalam-dalam, tampak sedih saat berkata, saya khawatir Tuan Qin akan kesulitan untuk kembali dari perjalanan ini. Yang bisa kita lakukan hanyalah melindungi istrinya dengan baik. Mata Song Qingshan tiba-tiba berkilat penuh tekad, saat dia berkata lantang, kirim perintah untuk segera mengirim pasukan Qingshan guna melindungi Xiao Mengyi secara diam-diam. Ya, seseorang segera menanggapi. Pasukan Qingshan adalah pasukan paling setia dan terkuat dalam keluarga Song, dan sekarang, Song Qingshan benar-benar mengirim mereka untuk melindungi Xiao Mengyi. Tang Zhonghan tiba-tiba berkata dengan wajah khawatir, kakak, Tuan Qin telah pergi ke Yandu, lalu bagaimana kita harus menjelaskannya kepada Miao Qingfeng? Tatapan gila terpancar di mata Song Qingshan saat ia menggertakkan gigi dan berkata, kalau mereka menginginkan seseorang, mereka takkan mendapatkannya, kalau mereka menginginkan nyawa, mereka akan mendapatkannya. Kalau keadaannya buruk, kita akan melawannya habis-habisan. Tang Zhonghan berkata tanpa daya, Miao Qingfeng kemungkinan besar adalah orang terkuat di alam raja. Satu jarinya saja bisa menghancurkan seluruh keluarga Song.
Apa yang keluarga Song miliki untuk melawannya? Song Qingshan berkata, bukankah dia memberi kita waktu 3 hari? Mungkin dalam 3 hari ini, Tuan Qin akan menyembuhkan racun parah di tubuhnya. Tang Zhonghan menggelengkan kepalanya dengan getir, kau bertaruh pada Tuan Qin. Jika Tuan Qin tidak bisa melakukan detoksifikasi, keluarga Song akan benar-benar hancur. Sementara itu, saat Song Qingshan dan Tang Zhonghan memasang ekspresi khawatir, Qin Chuan telah tiba di Bandara Internasional Kota Jiangcheng. Kenapa aku merasa penatua Song agak aneh hari ini? Apa yang dia katakan juga agak aneh. Qin Chuan bergumam pada dirinya sendiri, saat dia menatapku, rasanya seperti... Mulutnya berkedut sedikit, dan dia berkata, seperti dia sedang menatap seseorang yang akan menghadapi kematian. Tuan Qin. Tepat pada saat itu, sesosok yang dikenalnya mendekat, tak lain adalah Murong Mingyue. Tuan Feng, Feng Qiu, sambil memegang guci, mengikuti di belakang Murong Mingyue. Saat melihat Qin Chuan, ia berseru dengan penuh semangat, Tuan Qin. Qin Chuan mengangguk sedikit, ayo pergi. Sebelumnya di rumah sakit, setelah mengetahui bahwa Qin Chuan akan pergi ke Yandu, Murong Fu secara proaktif menawarkan agar Qin Chuan membawa pesawat pribadinya ke sana. Kebetulan, Murong Mingyue dan Feng Qiu juga kembali ke Yandu, dan Qin Chuan juga sedang terburu-buru, jadi dia menumpang pesawat pribadi keluarga Murong. Yandu, keluarga Murong, sebuah perkebunan besar yang mewah. Seorang pria parubaya berkacamata berbingkai emas bergegas ke Villa Murong Jing dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan ketiga, pesawat pribadi kepala keluarga baru saja lepas landas dari Jiangcheng. Oh, Murong Jing terkejut, mungkinkah ayah belum meninggal? Pria parubaya itu berkata cepat, itu adalah Murong Mingyue dan Feng Qiu, orang-orang kami melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, dengan Feng Qiu memegang guci. Hahaha. Tiba-tiba, Murong Jing tertawa terbahak-bahak, dan berkata dengan penuh semangat, akhirnya aku menunggu hari ini. Ayah sudah meninggal, mulai hari ini, akulah yang memegang kendali di keluarga Murong. Pria parubaya itu berkata dengan wajah khawatir, Murong Qin mungkin tidak akan menerima kenaikan kekuasaanmu. Murong Jing berkata dengan dingin, seorang wanita yang sudah menikah, dia juga menginginkan kekuasaan keluarga Murong. Murong Qin adalah putri sulung Murong Fu dan anak pertamanya. Jelas, Murong Jing tidak menaruh perhatian pada Murong Qin. Pria parubaya itu berkata dengan ekspresi muram, Murong Qin sendiri mungkin tidak menakutkan, tetapi yang menakutkan adalah jika suaminya, Long Sanlin, memutuskan untuk memanfaatkan situasi ini untuk bangkit. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, ekspresi wajah Murong Jing langsung menjadi gelap. Pria itu melanjutkan, alasan Long Sanlin dipilih oleh kepala keluarga untuk menjadi menantu keluarga Murong adalah karena bakat bela dirinya yang luar biasa. Konon, kultivasi Long Sanlin telah mencapai tahap akhir energi Xing skill. Jika Yulin bersedia mendukungmu, dia memang bisa menekan Long Sanlin. Namun, Yulin tetap tinggal bersama keluarga itu berkat anugerah kepala keluarga yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Sekarang kepala keluarga sudah meninggal, kemungkinan besar dia akan pergi. Jika tidak ada yang mengawasi Long Sanlin, Tuan ketiga, akan sangat sulit bagimu untuk mempertahankan posisimu sebagai kepala keluarga. Bab 244 Minggir Cepat. Pria parubaya itu bernama Wang Jie, dan dia adalah bawahan Murong Jing yang paling dipercaya, menjabat sebagai penasihat militer. Mendengar perkataan Wang Jie, Murong Jing langsung murka. Long Sanlin, menantu yang bergabung dengan keluarga melalui pernikahan, beraninya mengingini posisi kepala keluarga. Wang Jie mengangkat kacamatanya, ekspresinya muram saat berbicara, Tuan ketiga, Long Sanlin tidak akan sebodoh itu untuk mencalonkan diri sebagai kepala keluarga, tetapi dia akan mendukung istrinya, Murong Qin, dalam upayanya untuk itu. Sekalipun dia tidak mendukung Murong Qin, dia akan mendukung putranya. Jangan lupa, meskipun dia bergabung dengan keluarga melalui pernikahan, putranya tetap menyandang nama keluarga Murong. Jika kau ingin mengamankan posisi kepala keluarga, Tuan ketiga, kau harus menemukan cara untuk menghadapi Long Sanlin. Untuk menghadapi Long Sanlin, kau hanya bisa mencari kekuatan yang cukup kuat untuk menekannya, seperti Yulin, misalnya. Suasana hati Murong Jing pun berangsur-angsur tenang, wajahnya terukir keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia berpikir setelah kematian Murong Fu, ia bisa dengan mudah menjadi kepala keluarga, tetapi ia tidak menyangka Long Sanlin akan menjadi masalah besar. Saat ayah masih hidup, selain dia, Yulin tidak menunjukkan muka kepada siapapun. Sekarang setelah ayah tiada, kemungkinannya untuk tinggal dan membantuku pun semakin kecil. Murong Jing berkata dengan suara berat, saya hanya bisa mencoba untuk mendapatkan dukungan dari seniman bela diri top lainnya. Petik 2. Tiba-tiba, Wang Jie berkata, Tuan ketiga, tidak sepenuhnya sia-sia kalau Yulin mau membantumu. Oh. Murong Jing langsung berbinar, bertanya penuh semangat, apakah kamu punya caranya? Cahaya bijak memenuhi mata Wang Jie saat dia mengangkat kacamatanya dan berkata,
ketika kepala keluarga masih hidup, orang yang paling dia cintai adalah Murong Mingyue, dan orang yang paling dia khawatirkan juga adalah Murong Mingyue. Jika aku kepala keluarga, aku pasti akan meminta Yulin untuk membantu Murong Mingyue mengklaim semua yang menjadi haknya sebelum meninggal. Artinya, bahkan jika Yulin benar-benar memisahkan diri dari keluarga Murong, setidaknya dia akan menunggu sampai Murong Mingyue mendapatkan apa yang menjadi haknya. Kalau begitu, Tuan ketiga, mengapa Anda tidak mulai dengan Murong Mingyue dan meyakinkannya untuk membantu Anda memenangkan posisi kepala keluarga? Jika Murong Mingyue bersedia berdiri di sisimu, itu sama saja dengan Yulin yang berdiri di sana bersamamu. Saat itu, Long Sanlin tidak akan menjadi masalah lagi. Mata Murong Jing berbinar-binar, dan ia tertawa terbahak-bahak. Ia menepuk bahu Wang Jie dengan erat sambil tersenyum dan berkata, "Wang Jie, aku tidak salah. Setelah aku benar-benar memegang posisi kepala keluarga, kau akan menjadi pengurus keluarga Murong yang hebat." Wang Jie segera membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan gembira, "Kalau begitu saya akan berterima kasih sebelumnya, Tuan ketiga." Yandu, Bandara Internasional. Sebuah jet pribadi berlambang keluarga Murong mendarat perlahan. Di dalam jet pribadi, Feng Qiu dengan hati-hati mendekati Qin Chuan dan berbisik, "Tuan Qin, kita sudah sampai di Yandu." Qin Chuan perlahan membuka matanya, menghembuskan napas udara basi. Feng Qiu merasa heran dalam hati. Qin Chuan telah berkultivasi sejak dia menaiki pesawat. Tidak mengherankan Qin Chuan berhasil mencapai ketinggian seperti itu di usianya yang masih muda, bukan hanya bakat jalur bela diri yang luar biasa, tetapi dia juga sangat tekun. Mereka yang berbakat dan rajin adalah yang paling menakutkan. Kecemasan menyebar di wajah Murong Mingyue, dia tahu dia akan menghadapi pergolakan besar dalam keluarga Murong. Pandangannya tak dapat ditahan dan jatuh pada Qin Chuan, dan dia berpikir betapa beruntungnya dia jika Qin Chuan mau menemaninya ke keluarga Murong. Tiba-tiba, dia merasa sangat iri pada Ye Qingwan, dia telah berusaha keras untuk mendapatkan persetujuan Qin Chuan untuk membantu merawat kakeknya, dan terlebih lagi, kakeknya harus secara pribadi pergi ke kota Jiangcheng untuk meminta bantuan medis Qin Chuan. Namun, demi Ye Qingwan, Qin Chuan telah mengambil inisiatif datang ke Yandu untuk membantu. Melangkah keluar bandara, Murong Mingyue menatap Qin Chuan dan bertanya, "Tuan Qin, haruskah saya mengatur akomodasi untuk Anda terlebih dahulu?" Qin Chuan menggelengkan kepalanya, "Kecuali terjadi sesuatu yang tidak terduga, saya berencana kembali ke kota Jiangcheng hari ini, jadi tidak perlu akomodasi." Dia tidak ingin tinggal di Yandu lebih lama dari yang diperlukan sebelum dia pulih sepenuhnya. Murong Mingyue merasa sedikit enggan, tetapi kemudian berkata, "Bagaimana kalau begini? Tuan Feng bisa kembali ke klan keluarga dulu, dan aku akan bertindak sebagai pemandu Tuan Qin untuk sementara." Feng Qiu segera menjawab, pertimbangan Nona Murong sangat matang. Dengan Nona Murong sebagai pemandu, Tuan Qin akan merasa nyaman kemanapun ia pergi. Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu Qin Chuan menolak, dia membungkukkan tangannya dan berkata, "Tuan Qin, kalau begitu saya permisi dulu." Dia sangat senang karena Murong Mingyue bersama Qin Chuan dan tentu saja tidak ingin menjadi orang ketiga. Akan tetapi, saat Feng Qiu baru melangkah beberapa langkah, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya, menatap ke arah beberapa sosok yang tidak jauh darinya dengan terkejut. Murong Mingyue juga melihat orang-orang itu dan kulitnya langsung pucat, apakah keluarganya sudah mendengar kedatangannya di Yandu? "Mingyue, kamu kembali." Yang memimpin mereka adalah seorang pria berusia awal 30-an, wajahnya dihiasi senyum lembut. Mengikuti di belakang pemuda itu adalah dua orang ahli bela diri tingkat menengah keterampilan energi. Murong Mingyue menatap pemuda itu dengan ekspresi canggung dan berkata, "Murong Qingfeng, apa yang kamu lakukan di sini?" Murong Qingfeng mempertahankan senyumnya dan berkata kepada Murong Mingyue, "Ayah mengirimku untuk mengantarmu pulang." Petik 2. Murong Mingyue mencibir, "Paman ketiga benar-benar tidak sabar, ya. Begitu aku turun dari pesawat, dia langsung mengirim seseorang untuk menjemputku. Ayah hanya mengkhawatirkanmu. Mingyue, ayo pergi," kata Murong Qingyan sambil tersenyum. Murong Mingyue menjawab dengan dingin, "Aku ada urusan yang harus diselesaikan sekarang, aku tidak akan pulang dulu." Setelah itu, dia langsung berjalan ke arah Qin Chuan dan berkata, "Tuan Qin, ayo pergi." Qin Chuan tidak menolak. Dia baru di Yandu dan tidak begitu mengenal tempat itu, jadi membiarkan Murong Mingyue memimpin jalan memang akan menghemat banyak masalah. Sedangkan untuk Murong Qingfeng, Qin Chuan bahkan tidak peduli untuk meliriknya dari awal sampai akhir. Berhenti di situ. Melihat Murong Mingyue hendak pergi dengan orang asing, ekspresi ramah di wajah Murong Qingfeng lenyap sepenuhnya, dan dia menatap dingin ke arah Murong Mingyue dan berkata, "Mingyue, pulanglah bersamaku." "Murong Qingfeng, jangan pergi terlalu jauh." Murong Mingyue sangat marah dan juga agak cemas, takut kalau Murong Qingfeng akan menyinggung Qin Chuan. Murong Qingfeng mengabaikan Murong Mingyue dan menatap dingin ke arah Qin Chuan, lalu berkata dengan dingin, "Karena kau teman Mingyue, mengapa tidak ikut denganku ke rumah keluarga Murong? Aku bisa menunjukkan keramahanku padamu." Qin Chuan mengerutkan kening,
tetapi tetap mengabaikan Murong King Feng. Ia malah menoleh ke arah Murong Mingyue, karena Nona Murong punya urusan, aku tidak akan mengganggunya lagi. Selamat tinggal. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, juga tidak ingin terlibat dengan keluarga Murong. Setelah berbicara, dia berbalik untuk pergi. Namun dia baru melangkah beberapa langkah ketika dia dihadang oleh dua ahli bela diri tingkat menengah keterampilan energi yang dibawa oleh Murong King Feng. Ekspresi wajah Murong Mingyue dan Feng Qiu berubah drastis. Apa yang kau lakukan? Beri jalan. Namun, kedua seniman bela diri itu tidak menganggap serius Murong Mingyue dan terus menghalangi jalan Qin Chuan. Murong Mingyue dengan cemas memandang ke arah Murong King Feng dan berkata, Murong King Feng, suruh mereka minggir. Bab 245 kamu berani bergerak. Wajah Murong Mingyue dipenuhi kecemasan, dan ekspresi Feng Qiu pun berubah drastis. Ia segera berkata kepada Murong King Feng, cepat suruh mereka minggir. Feng Qiu benar-benar merasakan ketakutan yang mendalam. Ia telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri ketika Qin Chuan menghentakkan kakinya dan langsung membunuh seorang seniman bela diri di alam energi Zing skill tingkat menengah. Kini, dua seniman bela diri di hadapan Qin Chuan, yang juga berada di alam tahap tengah keterampilan energi, berani menghalanginya, itu sama saja dengan mencari kematian. Akan tetapi, meski dimarahi oleh Murong Mingyue dan Feng Qiu, kedua orang penting keluarga Murong itu tidak menghiraukannya dan bahkan ada sedikit ejekan di sudut mulut mereka. Wajah Qin Chuan berubah muram, tatapannya beralih kedua pria kuat yang menghalangi jalannya, lalu menatap ke arah Murong King Feng. Ia bertanya dengan dingin, apa kau mencoba menghentikanku? Nada suaranya sangat tenang, tetapi suaranya mengandung sedikit kesan dingin. Namun, kalimat yang diucapkan dengan santai itu membuat Murong King Feng merasa sangat tertekan. Wajah Murong Mingyue dan Feng Qiu menjadi sangat pucat. Meskipun mereka tidak banyak berinteraksi dengan Qin Chuan, mereka sangat menyadari kepribadiannya. Jelas, Qin Chuan marah dan siap membunuh kapan saja. Tuan Qin, tolong tenangkan amarahmu. Sepupuku sama sekali tidak mengenalimu. Tolong bermurah hati dan jangan ganggu dia. Qin Chuan tidak berbicara, tatapannya tertuju pada Murong King Feng. Baru pada saat inilah Murong King Feng tersadar. Saat ditanya oleh Qin Chuan, ia merasa takut, seolah-olah ia bukan menghadapi manusia, melainkan iblis dari neraka. Melihat sikap rendah hati Murong Mingyue di hadapan Qin Chuan, alisnya berkerut. Mungkinkah pemuda ini punya latar belakang yang signifikan? Kalau tidak, mengapa Murong Mingyue merendahkan dirinya begitu tinggi? Meskipun Murong Mingyue seorang perempuan, ia berasal dari salah satu keluarga terpandang di Yandu. Di seluruh Shenzhou, berapa banyak anak muda yang pantas baginya untuk merendahkan diri serendah itu? Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Murong Mingyue benar-benar memohon kepada pemuda ini atas namanya. Apakah wanita bodoh ini tidak tahu bahwa dua seniman bela diri yang dibawanya berada di alam tahap tengah keterampilan energi? Pada saat itu, banyak pertanyaan muncul di benak Murong King Feng. Temanku, kurasa kau mungkin salah paham. Aku hanya ingin mengundangmu mengunjungi keluarga Murong sebagai tamu, bukan untuk menghalangimu. Murong King Feng tiba-tiba angkat bicara, matanya tidak lagi memancarkan cemoohan tetapi kini dipenuhi dengan kesungguhan. Sebagai tokoh terkemuka di generasinya dalam keluarga Murong, dia bukan orang bodoh. Dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk dari sikap Murong Mingyue dan Feng Qiu terhadap Qin Chuan. Mendengar kata-katanya, Murong Mingyue merasa sangat lega. Qin Chuan melirik acuh tak acuh pada Murong King Feng dan mengerutkan kening, apakah aku mengenalmu? Tiba-tiba, Murong King Feng kehilangan kata-kata. Sebagai bintang baru keluarga Murong, salah satu dari 9 gerbang Yandu, siapa yang tidak ingin berteman dengannya? Murong Mingyue tak kuasa menahan senyum getir. Dengan kemampuan Qin Chuan, dia sungguh tak akan peduli untuk berteman dengan Murong King Feng. Lagi pula, dia berdiri telanjang di hadapan Qin Chuan, dan dia tidak pernah terlintas sedikit pun pikiran yang tidak pantas. Jika Qin Chuan bersedia, hanya dia yang sebanding dengan salah satu dari 9 gerbang Yandu. Sepupu, aku mohon padamu, bawa anak buahmu dan pergi sekarang. Jangan memprovokasi Tuan Qin. Melihat bahwa Murong King Feng sudah diambang ledakan amarah, Murong Mingyue bergegas melangkah maju, wajahnya dipenuhi dengan permohonan. Meskipun dia tidak peduli dengan keselamatan Murong King Feng, dia tidak ingin dia mati di tangan Qin Chuan. Jika itu terjadi, Murong Jing tentu tidak akan membiarkannya begitu saja, dan kemungkinan besar seluruh keluarga Murong akan menjadi musuh Qin Chuan. Dengan kekuatan Qin Chuan, siapa di seluruh keluarga Murong yang bisa menjadi tandingannya? Kerutan di dahi Murong King Feng semakin dalam. Ia tahu betul betapa bangganya sepupunya itu. Ia belum pernah memanggilnya sepupu, apalagi menunjukkan rasa hormat seperti itu kepada seorang anak muda. Dan sekarang, untuk membuatnya membawa pergi anak buahnya, Murong Mingyue malah memanggilnya sepupu, dan bahkan menggunakan kata memohon. Kakak sepupu, lihat apa yang kau katakan. Apa aku benar-benar bajingan, kakak sepupu? Karena Tuan Qin temanmu,
aku akan membiarkanmu mewakili keluarga Murong untuk menjaga Tuan Qin dengan baik. Senyum di wajah Murong King Feng langsung mengembang, lalu menatap Qin Chuan dan berkata sambil tersenyum, Tuan Qin, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Selamat tinggal. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya dengan megah dan memerintahkan, ayo pergi. Mendengar ini, dua prajurit kuat di alam tahap tengah keterampilan energi menunjukkan sedikit perubahan dalam ekspresi mereka. Mereka berdua adalah anak buah Murong Jing, yang dikirim untuk menjemput Murong Mingyue, khususnya untuk mencegah berita kematian Murong Fu. Justru karena alasan ini, Murong King Feng ingin membawa Qin Chuan kembali ke keluarga Murong juga. Namun tak disangka, Murong King Feng menyerah begitu saja. Tidakkah dia menyadari bencana apa yang akan menimpa keluarganya jika berita kematian Murong Fu bocor? Kamu belum berangkat. Murong Mingyue menatap dingin ke arah dua prajurit kuat itu dan berkata dengan suara dingin. Murong King Feng juga sedikit mengernyit dan berkata, ayo pergi. Tuan muda, maaf, dia tidak bisa pergi. Salah satu prajurit yang kuat tiba-tiba berbicara. Kata-kata itu membuat Murong King Feng langsung marah, sudah kubilang pergi. Meskipun dia tidak jelas tentang identitas Qin Chuan, dia mengerti banyak dari sikap Murong Mingyue. Terlebih lagi, saat menghadapi Qin Chuan, dia merasakan sensasi yang sangat menindas, selalu merasa bahwa pihak lain tidaklah sederhana. Justru karena alasan inilah dia memutuskan untuk membiarkan Qin Chuan pergi, bahkan meminta Mingyue untuk menemaninya. Tuan muda King Feng, berita kematian kepala keluarga tidak boleh bocor, dia harus kembali bersama kita. Pria itu berbicara lagi. Feng Qiu langsung marah. Ia melangkah di depan Qin Chuan dan memelototinya, lalu berkata, Chen tua, apa otakmu kena kentut? Tuan muda King Feng menyuruhmu pergi, apa kau lupa statusmu sendiri? Chen tua berkata tanpa ekspresi, justru karena aku tahu statusku, aku bersedia menanggung hukuman keluarga untuk membawa pemuda ini bersama kita. Setelah berbicara, Chen tua menatap Qin Chuan dan berkata, anak muda, terlepas dari identitasmu atau siapa dirimu, kamu harus ikut dengan kami hari ini. Jika aku menyinggung perasaanmu, mohon maafkan aku. Setelah berkata demikian, dia langsung melangkah maju. Prajurit kuat lainnya juga maju ke arah Qin Chuan bersamanya. Keduanya bertekad, tampak seolah-olah mereka bersumpah untuk membawa Qin Chuan kembali bersama mereka. Mingyue hampir menangis, mereka berdua adalah pejuang utama keluarga, dan jika mereka mati di tangan Qin Chuan, itu akan menjadi kehilangan besar bagi keluarga. Meskipun Murong King Feng telah mengembangkan kewaspadaan terhadap identitas Qin Chuan dan ingin pergi bersama orang-orangnya, kedua prajurit kuat itu tidak mengindahkan perintahnya. Dia juga punya beberapa harapan, ingin melihat seberapa mampu Qin Chuan, bahwa dia bisa membuat Mingyue menurunkan postur tubuhnya untuk menghadapi situasi tersebut. Minggir. Melihat bahwa dia tidak dapat menghentikan mereka, Feng Qiu mengerahkan seluruh kekuatannya, menghantamkan telapak tangannya ke arah Chen tua. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengambil tindakan, begitu Chen tua benar-benar sampai di Qin Chuan, kemungkinan besar hanya kematian yang menunggunya. Chen tua langsung marah, mengangkat tangannya untuk menyambut telapak tangan Feng Qiu di udara, dan kedua pria itu terhuyung mundur beberapa langkah. Feng Qiu, beraninya kau menyentuhku. Wajah Chen tua dipenuhi ketidakpercayaan, menatap tajam ke arah Feng Qiu. Bab 246. Pukulan mematikan. Feng Qiu memelototi lawannya dan berkata, apa? Kau boleh bergerak, tapi aku tidak. Chen Jizong, kalau kau tidak mau bertarung sampai mati, pergilah dari sini sekarang juga. Chen Jizong tertegun, matanya terbelalak saat berkata, apakah kau bersedia bertarung sampai mati denganku hanya karena seorang pemuda? Feng Qiu berkata tanpa ragu, benar sekali. Anggota keluarga Murong yang berpengaruh lainnya juga terkejut. Apakah Feng Qiu benar-benar siap bertarung sampai mati bersama mereka demi orang luar? Apakah dia sudah gila? Tatapan mata Murong King Feng terhenti, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia menyadari bahwa Murong Mingyue juga menatap Chen Jizong dengan marah, tanpa bermaksud menghentikan Feng Qiu. Kemudian, dia berbalik menatap Qin Chuan dan melihat bahwa dia tenang, tidak ada sedikit pun rasa takut menghadapi seorang Grandmaster keterampilan energi. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah pihak lainnya merupakan pewaris keluarga besar tertentu? Sebagai tuan muda tertua dari keluarga Murong, dia mengenal setiap pewaris utama keluarga Yandu, tetapi dia belum pernah melihat pewaris utama keluarga seperti Qin Chuan. Dia ingat bahwa Murong Mingyue baru saja menyapa pihak lain sebagai Tuan Qin, tetapi tidak ada keluarga besar di Yandu yang bermarga Qin. Mungkinkah dia adalah pewaris utama keluarga dari tempat lain? Meski begitu, mustahil bagi Murong Mingyue untuk menurunkan statusnya demi menyenangkannya, bukan? Untuk sesaat, Murong King Feng merasa sel-sel otaknya mungkin tidak cukup untuk memproses ini. Chen Jizong tiba-tiba menoleh ke arah Murong Mingyue dan bertanya dengan marah, Nona, apakah ini juga keinginan Anda? Dengan wajah dingin, Murong Mingyue berkata, Penatua Chen, Penatua Huang, aku menghormati kalian sebagai Grandmaster ahli,
tetapi jika kalian berniat menggunakan kekerasan terhadap Tuan Qin, kalian harus melangkahi mayatku. Chen Jizong sangat marah. Penatua Huang berkata dengan suara berat, Nona, Anda harus sangat jelas tentang krisis yang akan menimpa keluarga kita begitu berita kematian kepala keluarga tersebar. Apakah kamu tidak takut dia akan membocorkan berita dengan melindungi orang luar seperti ini? Murong Mingyue mencibir, Tuan Qin tidak akan melakukan hal seperti itu. Petik 2. Penatua Huang melanjutkan, bagaimana jika... Murong Mingyue berkata dengan dingin, jika Tuan Qin benar-benar membocorkan ini, aku akan menanggung semua konsekuensinya. Penatua Huang mendesak lebih lanjut, apakah kamu sanggup menanggungnya? Tatapan mata Murong Mingyue berubah dingin, lalu apa yang kau inginkan dariku? Wajah Penatua Huang tiba-tiba menampakkan senyum puas dan berkata, jika berita ini bocor, maka aku akan meminta Nona untuk menyetujui aliansi pernikahan dengan keluarga Long. Keluarga Long, salah satu dari 9 gerbang Yandu, memiliki akar yang paling dangkal tetapi memiliki peringkat tepat di bawah keluarga Ye dalam kekuatan keseluruhan. Keluarga Panjang dikatakan memiliki akar yang dangkal karena mereka hanya membutuhkan waktu 20 tahun untuk bangkit. Mendengar perkataan tetua Huang, raut wajah Murong Mingyue menjadi sangat muram, dan dia tertawa terbahak-bahak, kapan seekor anjing dalam keluarga berhak memutuskan urusan pernikahan tuannya. Kata-katanya menggemparkan kerumunan. Pada saat ini, Murong Mingyue memancarkan kewibawaan seorang atasan, bagaikan ratu agung yang memandang rendah rakyat jelata. Penatua Huang tertegun sejenak dan kemudian tiba-tiba menjadi marah, apakah kamu memanggilku anjing? Murong Mingyue menatapnya dengan dingin dan berkata, Huang Wu, apakah kamu lupa siapa yang menyelamatkan hidupmu 20 tahun yang lalu, dan siapa yang membawamu kembali ke keluarga Murong? Huang Wu langsung kehilangan kata-kata, wajahnya sangat jelek. Murong Mingyue melanjutkan, saat itu, siapakah yang memohon untuk mengakui ayahku sebagai gurunya? Huang Wu dipenuhi amarah, matanya penuh dengan niat membunuh yang kuat. Setelah ayahku meninggal, siapa yang mengkhianati janjinya, tidak hanya gagal melindungiku seperti yang dijanjikan, tetapi juga beralih kesetiaan kepada paman ketigaku pada kesempatan pertama. Sekarang, sekali lagi, kau ingin memaksaku menjadi kambing hitam dalam aliansi pernikahan keluarga. Huang Wu, apakah ini caramu membalas ayahku karena telah menyelamatkan nyawamu? Pertanyaan beruntun Mingyue membuat ekspresi Huang Wu menjadi sangat muram. Niat membunuh yang mengerikan mulai terpancar dari tubuh Huang Wu. Kaki Feng Qiu bergerak, dan dia segera memposisikan dirinya di depan Mingyue. Wajahnya dipenuhi kewaspadaan saat dia melihat ke arah Huang Wu dan menegur, Huang Wu, apa yang menurutmu sedang kau lakukan? Chen Jizong agak terkejut, meskipun dia bersikap kasar kepada Mingyue, dia tidak pernah berpikir untuk menyentuhnya. Tetapi sekarang, dia dapat merasakan niat membunuh yang dimiliki Huang Wu terhadap Mingyue, hampir mencapai puncaknya. Mingyue tiba-tiba menyeringai, apa? Kau ingin membunuhku sekarang? Huang Wu, oh Huang Wu, kau telah bersama keluarga Murong selama 20 tahun, bagaimana kau masih tidak mengerti? Seekor anjing harus menyadari tempatnya. Kau ingin membunuhku, tapi beranikah kau? Sekalipun kakekku sudah meninggal dan tak ada yang melindungiku, hanya dengan nama keluargaku, Murong, aku bisa menikah dengan salah satu dari 9 gerbang Yandu. Apakah menurutmu paman ketigaku akan mengizinkanmu membunuh hewan kurban yang begitu menguntungkan bagi keluarga? Huang Wu menundukkan kepalanya, tidak mengatakan sepatah kata pun, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Chen Jizong berkata dengan wajah tegang, Huang Wu, jangan membuat kesalahan besar. Murong King Feng pun buru-buru berkata, Penatua Huang, Mingyue hanya bicara omong kosong, jangan dengarkan dia. Setelah berbicara, dia menoleh ke Mingyue dan dengan marah berkata, Mingyue, tidakkah kamu akan meminta maaf kepada tetua Huang? Sambil berbicara, dia terus melirik ke arah Mingyue dengan penuh arti. Huang Wu adalah orang kepercayaan ayahnya, jika Huang Wu membunuh Mingyue, golongan lain dalam keluarga itu pasti akan memanfaatkan kesempatan itu untuk mempersulit keadaan bagi Murong Jing. Saat itu, akan jauh lebih sulit bagi Murong Jing untuk berhasil menjadi kepala keluarga. Feng Qiu melonjak dengan semangat juang, siap memasuki pertempuran kapan saja. Mingyue pun sempat kehilangan kesabarannya, melampiaskan amarah yang terpendam dalam hatinya, namun kini ia sudah tenang. Merasakan niat membunuh dari Huang Wu, dia juga merasa sedikit lebih takut. Tiba-tiba, Feng Qiu berkata, Nona, jangan membuat Tuan Qin menunggu terlalu lama, silakan pergi. Mingyue menatap Huang Wu dalam-dalam, lalu menghampiri Qin Chuan, Tuan Qin, maaf membuat Anda menunggu, ayo kita pergi sekarang. Qin Chuan tidak berbicara sepatah kata pun, hanya berbalik untuk pergi, sementara Mingyue bergegas mengikutinya. Chen Jizong tidak lagi mencoba menghentikan mereka, karena takut akan memprovokasi Huang Wu. Tepat pada saat itu, Huang Wu tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya berkilat dengan niat membunuh yang menggila, menatap ke arah Mingyue pergi, sambil menggertakkan giginya, dia berkata, aku tidak berani membunuhmu,
apakah aku tidak berani membunuh orang-orang di sekitarmu? Sepertinya anak itu sangat penting bagimu, iya. Kalau dia meninggal, kamu pasti sedih dan berduka, kan? Chen Jizong tidak menangkap apa yang digumamkan Huang Wu, tetapi dia merasakan niat membunuhnya yang hampir nyata dan cepat-cepat berteriak, Huang Wu, tenanglah. Ekspresi Feng Qiu berubah drastis, dan dia berteriak, Huang Wu, kau tidak akan berani. Hampir secara refleks, dia berdiri di depan Huang Wu. Tiba-tiba, gelombang kekuatan yang jauh melampaui energi Zing Skill Middle Stage Realm meledak dari tubuh Huang Wu. Dengan teriakan keras Huang Wu, telapak tangannya menghantam dada Feng Qiu. Semua ini terjadi dalam sekejap. Feng Qiu terpental keluar sambil memuntahkan darah, sementara Chen Jizong dan Murong King Feng baru saja sadar kembali. Pada saat ini, Huang Wu telah menyerbu ke belakang Qin Chuan, tangannya mengepal menjadi tinju mematikan yang dia hancurkan dengan ganas. Bab 247. Siapa dia? Tiba-tiba Murong King Feng mengeluarkan suara gemuruh. Dari sudut pandangnya, dia hanya bisa melihat Huang Wu menyerbu ke arah tempat Murong Mingyue dan Qin Chuan pergi, tetapi dia tidak tahu siapa target yang dituju. Jika Huang Wu bermaksud membunuh Murong Mingyue, itu akan menjadi masalah besar. Pupil mata Chen Jizong menyipit cepat, wajahnya dipenuhi keterkejutan saat dia melihat ke arah Huang Wu. Dia dan Huang Wu pada awalnya sama-sama merupakan ahli bela diri tingkat menengah keterampilan energi, namun pada saat ini, Huang Wu telah mengeluarkan kekuatan alam tingkat akhir keterampilan energi. Dia tidak ragu bahwa pukulan Huang Wu, tidak peduli siapa yang terkena, niscaya akan mengakibatkan kematian. Bagaimana ini mungkin? Murong King Feng dan Chen Jizong benar-benar tercengang, ketidakpercayaan tampak jelas di wajah mereka. Mereka tidak melihat Qin Chuan terlempar. Huang Wu bahkan lebih terkejut lagi, matanya terbelalak saat dia menatap tajam ke arah punggung Qin Chuan. Lengannya yang hendak dipukul bergetar tak terkendali, saat getaran kuat menjalar ke seluruh lengannya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang tiba-tiba dan hebat menjalar ke seluruh lengan kanannya. Krak, krak, krak gelombang. Kemudian, serangkaian suara remuk tulang pun terdengar, dan lengan kanan Huang Wu tiba-tiba lemas, tergantung seperti tungkai karet tanpa tulang, terayun maju mundur. Tuan Qin. Baru pada saat inilah Murong Mingyue kembali sadar. Segala sesuatunya terungkap dalam sekejap mata, dia baru berbalik setelah mendengar raungan Huang Wu. Namun saat dia berbalik, semuanya sudah berakhir. Jadi dia tidak tahu persis apa yang terjadi. Kilatan niat membunuh yang dingin terpancar di mata Qin Chuan saat dia menatap Huang Wu yang kesakitan dan berkata, pernahkah kau mendengar pepatah, kau tidak akan mati jika kau tidak mencari kematian. Saat kata-katanya diucapkan, Huang Wu tampak melihat dua nyala api biru menyala di matanya. Detik berikutnya, Huang Wu terjatuh seakan-akan terkena pukulan mematikan, matanya terbelalak ketakutan, darah segar terus mengucur dari sudut mulutnya. Huang Wu langsung terjatuh ke tanah, matanya terbuka lebar. Tidak jauh dari situ, Murong King Feng, seolah-olah telah melihat setan dari neraka, mulai gemetar tak terkendali. Huang Wu sebenarnya sudah mati. Wajah Chen Jizong dipenuhi dengan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya, pupil matanya masih menunjukkan sedikit rasa takut. Dia sangat yakin bahwa Qin Chuan tidak melakukan gerakan apapun, hanya melihat ke arah Huang Wu dan mengucapkan kalimat yang tidak masuk akal, lalu Huang Wu akhirnya tergeletak di genangan darah. Tetapi dia juga sangat yakin bahwa Huang Wu telah mati di tangan Qin Chuan. Pemuda itu, yang baru berusia sekitar 25 atau 26 tahun, bagaimana dia melakukannya? Feng Qiu juga bangkit dari tanah, menatap Huang Wu yang tergeletak di genangan darah, wajahnya hanya menampakkan kekhawatiran tetapi tidak sedikit pun terkejut. Mati, mati. Murong Mingyue masih terkejut, menatap Huang Wu yang telah meninggal dengan mata terbelalak, merasa seolah-olah sedang bermimpi. Saat itu, Qin Chuan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Murong King Feng. Hanya dengan sekali pandang, Murong King Feng merasa seolah-olah dirinya telah ditandai oleh setan, menggigil tak terkendali. Qin Chuan berkata tanpa ekspresi, hanya karena, berhenti, yang kau teriakkan tadi, aku akan mengampuni nyawamu hari ini. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Tuan Qin, tunggu aku. Murong Mingyue tetap linglung untuk waktu yang lama sampai sosok Qin Chuan hampir tak terlihat sebelum dia tersadar dan buru-buru mengikutinya. Baru ketika Qin Chuan telah menghilang sepenuhnya, barulah Murong King Feng berani menarik napas dalam-dalam, wajahnya sudah sangat pucat, dengan butiran keringat besar di dahinya. Saat Qin Chuan menatapnya, dia merasa seolah-olah akan mati. Chen Jizong tiba-tiba menoleh ke Feng Qiu dan bertanya dengan wajah serius, Tuan Feng, siapa sebenarnya pemuda itu? Murong King Feng juga buru-buru mengalihkan pandangannya ke Feng Qiu, wajahnya penuh antisipasi. Feng Qiu menghela napas dan berkata dengan ekspresi rumit, aku juga tidak yakin siapa dia. Aku hanya bisa memberimu nasihat ini, jangan pernah memprovokasi dia. Murong King Feng menggertakkan giginya dan berkata, tapi, dia membunuh Huang Wu, bagaimana keluarga Murong bisa membiarkan ini begitu saja?
Feng Qiu meliriknya tanpa ekspresi dan tiba-tiba menyeringai, tidak mau menyerah begitu saja. Tuan Muda King Feng, menurutmu apakah keluarga Murong bisa menghadapi orang kuat yang bisa membunuh seorang ahli bela diri alam energi Xing skill tahap akhir dalam sekejap? Murong King Feng kehilangan kata-kata. Setelah memeriksa tubuh Huang Wu, Chen Jizong berkata dengan kaget, meridian jantung Huang Wu ternyata telah hancur. Dia jelas tidak bergerak, bagaimana dia bisa melakukannya? Mata Murong King Feng pun terbelalak, Chen tua, mungkinkah kau salah? Chen Jizong tidak memperhatikan Murong King Feng tetapi terus memeriksa mayat itu, ekspresinya semakin serius. Bukan hanya meridian jantung, tapi kelima organ dalamnya juga hancur, dan semua meridian Huang Wu juga hancur, tidak menyisakan sedikit pun peluang untuk bertahan hidup. Chen Jizong menghela napas panjang dan berkata dengan serius, kemampuan pemuda ini untuk membunuh Huang Wu secara instan menunjukkan bahwa kekuatannya setidaknya berada di alam puncak keterampilan energi. Kilatan kegembiraan terpancar di matanya saat ia berkata dengan penuh semangat, jika Tuan Ketiga bisa mendapatkan bantuan pemuda ini, dia pasti akan mengamankan posisi kepala keluarga. Apa gunanya Long Sanlin? Murong King Feng berkata dengan wajah tak sedap dipandang, dia membunuh Huang Wu. Jika ayahku memanfaatkannya, bagaimana pandangan anggota keluarga kami yang lain terhadap ayahku? Chen Jizong berpura-pura bingung, dia membunuh Huang Wu. Apa kau melihatnya? Murong King Feng langsung bingung, menyadari bahwa dia memang tidak melihat Qin Chuan bergerak. Chen Jizong kemudian menoleh ke Feng Qiu dan bertanya, Tuan Feng, apakah Anda melihatnya? Feng Qiu menggelengkan kepalanya. Bibir Chen Jizong melengkung membentuk senyum licik, karena tidak ada yang melihat Tuan Qin bergerak, siapa yang akan keberatan jika Tuan Ketiga memanfaatkan Tuan Qin? Tiba-tiba, Murong King Feng menyadari sesuatu. Tak peduli tak seorang pun melihat Qin Chuan bergerak. Bahkan jika mereka semua tahu bahwa kematian Huang Wu ada hubungannya dengan Qin Chuan, apa bedanya? Baik Murong Mingyue maupun Feng Qiu tidak akan mengkhianati Qin Chuan. Jika baik dia maupun Chen Jizong tidak bersuara, maka tidak ada yang bisa menghubungkan kematian Huang Wu dengan Qin Chuan. Jika ayahnya bisa mendapatkan bantuan seorang pendekar di alam puncak keterampilan energi di sisinya, siapa di seluruh keluarga Murong yang berani bersaing dengannya? Saat Murong King Feng dan Chen Jizong berfantasi tentang bagaimana Qin Chuan akan dimanfaatkan oleh Murong Jing, Feng Qiu tiba-tiba tertawa dingin. Orang-orang bodoh ini benar-benar percaya bahwa kultivasi Tuan Qin hanya berada di puncak alam keterampilan energi. Chen Jizong mengerutkan kening dan bertanya, Tuan Feng, tidakkah menurut Anda saran saya bagus? Murong King Feng mengangguk berulang kali. Feng Qiu menatap mereka seolah-olah mereka orang bodoh, dan berkata dengan dingin, sepertinya kalian mengabaikan nasihatku. Tuan Qin bukanlah orang yang bisa dikendalikan oleh siapapun, termasuk kepala keluarga, apalagi Murong Jing. Jika kamu tidak takut menjadi Huang Wu berikutnya, lanjutkan saja dan provokasi dia. Bab 248. Datang untuk berobat. Feng Qiu selesai berbicara dan kemudian berbalik untuk pergi dengan guci tersebut. Melihat sosok Huang Wu yang semakin menjauh, Murong King Feng dan Chen Jizong tiba-tiba membeku di tempat. Teringat bagaimana Qin Chuan membunuh Huang Wu tanpa bergerak sedikit pun, secercah rasa takut muncul di hati mereka. Tuan Feng, tunggu aku. Murong King Feng buru-buru mengejarnya, wajahnya dipenuhi senyum ketika dia bertanya, Tuan Feng, menurutmu apa yang harus kita lakukan agar Tuan Qin tetap berada di keluarga Murong? Feng Qiu tiba-tiba berhenti, wajahnya dipenuhi amarah saat ia berkata, Murong King Feng, apa kau tidak mengerti apa yang kukatakan? Kalau kau tidak mau mati, jangan memprovokasi Tuan Qin. Murong King Feng benar-benar terkejut, tidak pernah menyangka akan mendapat reaksi sekuat itu dari guru Feng hanya karena menanyakan pertanyaan biasa. Baru setelah Feng Qiu pergi jauh, barulah Murong King Feng tersadar dan berkata dengan heran, Pak Tua Chen, tidakkah menurutmu reaksi Tuan Feng agak terlalu berlebihan? Wajah Chen Jizong dipenuhi dengan kesungguhan saat dia berbicara dengan suara yang dalam, sepertinya, pemuda ini benar-benar memiliki latar belakang yang luar biasa, kalau tidak, Feng Qiu tidak akan bereaksi seperti itu. Lagi pula, mereka tidak menyaksikan tindakan Qin Chuan dengan mata kepala sendiri. Meskipun mereka berdua yakin kematian Huang Wu ada di tangan Qin Chuan, mereka masih memiliki keraguan besar di hati mereka. Wajahnya agak meremehkan, dengan wajah arogan berkata, Chen tua, meskipun anak itu punya latar belakang yang hebat, apa dia bisa lebih hebat dariku? Setelah ayahku mengamankan posisinya sebagai kepala keluarga, akulah yang akan menjadi pewaris keluarga Murong. Chen Jizong mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, King Feng, dunia ini sangat luas, apa yang kamu lihat dan ketahui belum tentu semuanya. Meskipun keluarga Murong kuat, mereka hanya berada di puncak dunia sekuler. Keluarga bela diri kuno manapun dapat dengan mudah menghancurkan 9 gerbang Yandu. Saat mendengar nama keluarga bela diri kuno, ekspresi jijik di wajah Murong King Feng langsung lenyap. Ia pun bertanya dengan heran, Pak Tua Chen, kau tidak mengira anak itu berasal dari keluarga bela diri kuno, kan?
Chen Jizong membalas, selain keluarga bela diri kuno, keluarga mana lagi yang bisa membesarkan ahli muda seperti itu? Sekalipun dia berasal dari keluarga bela diri kuno, dia pastilah seorang jenius yang sangat dididik oleh keluarga. Baiklah, jangan terlalu dipikirkan. Siapapun dia, yang penting kita tidak memprovokasi dia. Bagi kami, hal terpenting sekarang adalah membantu Tuan Ketiga mengamankan posisi kepala keluarga. Sementara itu, Murong Mingyue telah menyusul Qin Chuan. Dengan mata merah, Murong Mingyue berkata, Tuan Qin, maafkan saya. Saya telah merepotkan Anda. Memikirkan kembali kejadian yang baru saja terjadi, penyesalan muncul di hatinya. Meskipun dia membenci Huang Wu, bagaimanapun juga dia adalah jenderal kepercayaan di bawah asuhan Murong Jing dan telah mencapai alam keterampilan energi tahap akhir. Sekarang, setelah mati di tangan Qin Chuan, dia tahu bahwa Murong Jing tidak akan membiarkannya begitu saja. Pada saat yang sama, dia sangat gugup, takut Qin Chuan akan salah paham dan mengira dia sengaja memprovokasi Huang Wu untuk membalas dendam. Qin Chuan berbicara tanpa ekspresi, menghancurkan semut itu hal yang sepele, bukan apa-apa. Melihat Qin Chuan dengan acuh tak acuh mengabaikan masalah itu, Murong Mingyue tertegun sejenak. Dia teringat kembali saat berada di ruang VIP rumah lelang premium Laut Timur, mencoba membujuk Qin Chuan untuk mentraktir Murong Fu, bahkan menelanjangi dirinya, dan Qin Chuan tidak meliriknya sedikitpun. Dia tidak menyangka bahwa setelah menyebabkan masalah besar bagi Qin Chuan, dia tidak menyalahkannya. Murong Mingyue berkata dengan gembira, Tuan Qin, terima kasih. Qin Chuan menatapnya dengan aneh, berpikir mengapa wanita ini berterima kasih padanya padahal dia baru saja mengatakan kebenaran yang jelas. Pada saat yang sama, di Ye Family Manor, Yandu, di dalam sebuah villa yang berdiri sendiri. Ye Tianan, tuan kedua keluarga Ye, terbaring tenang di ranjang sakit, tak bergerak, dan jika bukan karena detak jantungnya, orang bahkan mungkin menduga ia telah meninggal. Ruangan itu penuh sesak dengan orang, dan seorang dokter TCM tua, mengenakan setelan tang putih, sedang memeriksa Ye Tianan. Sungguh aneh, ketika saya memeriksanya kemarin, luka-lukanya sangat parah, dia tidak mungkin bisa bertahan hidup malam itu. Dokter tua Tiongkok itu tiba-tiba menghentikan pemeriksaannya dan berkata dengan wajah bingung, tapi dia bukan hanya selamat, vitalitas tubuhnya juga luar biasa kuat, bahkan luka tembaknya pun sembuh. Sungguh tak terbayangkan. Dokter Suci Hua, bagaimana keadaan suamiku? Seorang wanita bangsawan yang tampak agak kuyu bergegas melangkah maju untuk bertanya. Wanita bangsawan itu tidak lain adalah istri Ye Tianan, Pei Jing. Tabib Suci Hua tidak menjawab, sebaliknya dia bertanya, setelah saya merawatnya kemarin, apakah ada orang lain yang merawat Ye Tianan? Dokter Suci Hua, salah satu dari 4 tangan suci Balai Medis Nasional, Hua Changsheng. Pei Jing menggelengkan kepalanya, tidak. Hua Changsheng bertanya lagi, apakah dia sudah minum obat? Pei Jing menggelengkan kepalanya lagi. Tanpa disadari oleh siapapun, seorang wanita muda di tengah kerumunan menunjukkan sekilas kepanikan di wajahnya. Wanita muda itu tidak lain adalah sepupu Ye Qingwan, Ye Ruwei. Berpikir tentang bagaimana dia memberi Ye Tianan ramuan ajaib di tengah kekacauan malam sebelumnya, Ye Ruwei merasa semakin takut. Jika masalah ini terungkap, dia akan celaka. Pada saat yang sama, dia mengutuk Qin Chuan dalam hatinya, bajingan, bukankah kau memberitahu Suster Qingwan bahwa ramuan itu bisa menyelamatkan pamanku? Kenapa pamanku belum pulih? Alis Hua Changsheng berkerut erat saat dia menatap Ye Tianan di ranjang rumah sakit, kebingungan tergambar jelas di wajahnya. Ini aneh, tanpa pengobatan yang efektif dan tanpa minum obat apapun, bagaimana luka Ye Tianan bisa sembuh dengan sendirinya? Karena tidak ada yang terluka, mengapa Ye Tianan masih koma? Sebagai tangan suci dari Balai Medis Nasional, dia benar-benar bingung dan tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Dia baru saja merawat Ye Tianan kemarin, dan dia tahu betul betapa seriusnya luka Ye Tianan. Namun, hanya dalam satu malam, luka-luka Ye Tianan pulih sepenuhnya, yang merupakan suatu keajaiban. Tentu saja, dia tidak percaya pada keajaiban seperti itu. Tidak, itu tidak benar. Hua Changsheng tiba-tiba berbicara, ekspresinya muram saat dia berkata, entah Ye Tianan dirawat oleh seseorang, atau dia minum obat ajaib. Mendengar ini, mata Pei Jing terbelalak, dan ia buru-buru berkata, sejak Tianan terbaring di sini, akulah yang selalu berada di sisinya. Tak seorang pun merawatnya, dan tak seorang pun memberinya obat. Hua Changsheng tertegun sejenak, apakah kamu yakin? Pei Jing mengangguk, berkata dengan yakin, aku benar-benar yakin. Aku tidak tidur semalaman, aku bahkan tidak pergi ke kamar mandi. Aku selalu berada di samping Tianan sepanjang waktu. Jika seseorang mendekatinya, mustahil bagiku untuk tidak menyadarinya. Hua Changsheng tiba-tiba merasa sel-sel otaknya tidak cukup kuat untuk bekerja. Jika Ye Tianan tidak dirawat oleh siapapun dan tidak minum obat apapun, bisakah ia benar-benar menyembuhkan dirinya sendiri? Jika memang begitu, kemampuan penyembuhan diri Ye Tianan terlalu kuat, bukan? Tentu saja,
Ini bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah setelah pemeriksaan, ia yakin kondisi fisik Ye Tianan jauh lebih baik daripada pria berusia 20 tahun. Jika demikian, mengapa Ye Tianan masih tidur? Saat itu, seorang pelayan tiba-tiba berlari dan berkata kepada Pei Jing, "Nyonya, Murong Mingyue dari keluarga Murong datang untuk menemui Anda." Katanya dia membawa seorang tabib ilahi untuk merawat tuan kedua. Bab 249. Silakan pergi. Keluarga Murong membawa seorang dokter ilahi. Pei Jing tercengang. Mengapa keluarga Murong membawa tabib ilahi untuk merawat Ye Tianan? Namun itu hanya sesaat sebelum dia kembali tenang, dan cepat-cepat berkata, "Silakan suruh Nona Murong membawa dokter ilahi ke sini." Dalam beberapa hari terakhir, keempat tangan suci dari Balai Medis Nasional bergantian merawat Ye Tianan, tetapi semuanya sia-sia. Dia hampir putus asa ketika tiba-tiba mendengar bahwa seseorang telah membawa seorang dokter ilahi atas inisiatifnya sendiri, dan dia benar-benar gembira. Tak lama kemudian, sesosok pemuda dan pemudi memasuki ruangan, dipimpin seorang pelayan. Pria dan wanita ini tidak lain adalah Qin Chuan dan Murong Mingyue. Orang-orang keluarga Ye mengenal baik Murong Mingyue. Ketika mereka melihat bahwa yang menemaninya hanyalah seorang pemuda, mereka semua tercengang. Sebelum seorang pun dari keluarga Ye sempat berbicara, Murong Mingyue berinisiatif menatap Pei Jing dan berkata, "Nona Pei, Mingyue datang tanpa diundang, membawa tabib ilahi untuk merawat Paman Ye. Kau tidak akan menyalahkanku, kan?" Pei Jing segera menjawab, "Terima kasih banyak, bagaimana mungkin saya bisa menyalahkan Nona Mingyue?" Setelah berkata demikian, dia melirik ke arah pintu masuk lagi, bingung, tapi di manakah tabib ilahi yang dibawa Nona Murong? Adapun Qin Chuan, yang berdiri di samping Murong Mingyue, dia langsung mengabaikannya. Dan bukan hanya dia, orang lain dari keluarga Ye juga mengabaikan Qin Chuan. Lagi pula, Qin Chuan masih terlalu muda. Melihat ke seluruh dunia, dokter ilahi mana yang semudah itu? Murong Mingyue tersenyum tipis, lalu menoleh ke Qin Chuan dan berkata, "Tabib ilahi Qin, perawatan Paman Ye ada di tanganmu." Dia tidak memanggilnya Tuan Qin, tetapi langsung memanggilnya dengan sebutan dokter ilahi Qin. Saat kata-katanya diucapkan, semua orang yang hadir terpaku di tempat. Jangan bilang, pemuda yang bahkan lebih muda dariku ini adalah tabib suci Qin yang disebutkan oleh Nona Murong. Tentu saja. Apa kau tidak mendengar Nona Murong memanggil pemuda itu tabib ilahi Qin? Apa yang Nona Murong lakukan? Memilih seorang anak muda secara acak untuk merawat tuan kedua. Setelah keterkejutan singkat, ekspresi di wajah semua anggota keluarga Ye berubah menjadi tidak sedap dipandang. Wajah Pei Jing pun berubah muram, menatap tidak senang ke arah Murong Mingyue dan berkata, "Nona Murong, jika Anda datang untuk mencari informasi, bicaralah terus terang, karena keluarga Ye tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Kenapa Nona Murong perlu mencari alasan sok penting untuk membodohi kita? Apa kau benar-benar berpikir keluarga Ye begitu mudah ditipu?" Setelah mengucapkan kata-kata itu, dua orang kuat keluarga Ye secara bersamaan melangkah maju dengan ekspresi tidak senang, menatap ke arah Murong Mingyue dan Qin Chuan. Melihat reaksi keluarga Ye, wajah Murong Mingyue dipenuhi kepahitan. Ia tidak bisa menyalahkan orang-orang keluarga Ye atas ketidakpercayaan mereka. Jika ia tidak tahu kemampuan Qin Chuan, ia juga tidak akan percaya bahwa Qin Chuan adalah seorang tabib ilahi. Nona Pei bercanda. Aku berteman baik dengan Qin Wan, bagaimana mungkin aku bisa menipu keluarga Ye? Mertua Mingyue melanjutkan dengan langkah tenang sebelum menambahkan, lagi pula, Qin Wan juga kenal tabib ilahi Qin. Jika Nona Pei tidak percaya padaku, dia bisa meminta Qin Wan untuk datang dan melihatnya sendiri. Petik 2. Pupil mata Pei Jing sedikit mengecil. Dia juga kenal Qin Wan. Mungkinkah pemuda ini benar-benar memiliki keterampilan? Kalau tidak, bagaimana dia bisa kenal baik dengan keluarga Murong maupun putri kesayangan keluarga Ye? Saat Pei Jing berspekulasi dalam diam, seruan keheranan tiba-tiba terdengar dari antara kelompok keluarga Ye, "Apakah Anda Qin Chuan?" Saat suara itu turun, semua pandangan tertuju serempak. Ye Ruwei kemudian tiba-tiba tersadar, menyadari bahwa reaksinya sendiri agak terlalu hebat dan tampaknya telah mengungkap sesuatu. Sebelum pingsan karena cedera kepala, Qin Wan telah memberitahunya, setelah dia memberikan ramuan pada Ye Tianan, untuk segera menghubungi Qin Chuan. Sekarang setelah Murong Mingyue membawa seorang pemuda, menyebutnya sebagai tabib ilahi Qin, dan mengaku juga mengenal Qin Wan, dia langsung teringat pada Qin Chuan. Qin Chuan secara alami mengenali suara Ye Ruwei dan menatapnya sambil bertanya, "Di mana Ye Qin Wan?" Mendengar pertanyaan Qin Chuan, Ye Ruwei akhirnya tersadar dan berkata dalam hati, pastilah ini adalah tabib suci Qin yang dibicarakan oleh Suster Qin Wan. Dokter Hua dari Balai Pengobatan Nasional sudah merawat Suster Qin Wan. Dia akan sadar dalam waktu 3 jam. Ye Qin Wan masih agak enggan, mengatakan ini setelah teringat Qin Chuan telah menutup teleponnya sebelumnya. Suaranya mengandung nada mencela, dan saat dia menatap Qin Chuan, seolah-olah dia sedang menatap bajingan yang telah menyakiti Ye Qin Wan. Qin Chuan mengerutkan kening, "Aku bertanya di mana Ye Qin Wan?"
Suaranya mengandung sedikit rasa tidak senang. Jika bukan karena Ye Qingwan, dia tidak akan datang ke keluarga Ye secara pribadi. Ketika dia mengetahui bahwa Ye Qingwan sengaja menempatkan dirinya dalam bahaya untuk memberi kesempatan kepada Ye Ruwei untuk memberi pil permajaan kecil kepada Ye Tianan, dan bahkan membuat dirinya pingsan, Qin Chuan sudah kehilangan semua niat baiknya terhadap keluarga Ye. Murong Mingyue, merasakan kemarahan dalam suara Qin Chuan, tiba-tiba menjadi gugup, bertanya-tanya apakah perkelahian akan segera terjadi. Para anggota keluarga Ye juga menyadari ketidaksenangan dalam nada bicara Qin Chuan dan semuanya terkejut. Apakah pemuda ini terlalu sombong? Beraninya dia bersikap begitu lancang di keluarga Ye kita. Ekspresi Ye Ruwei membeku, dan ketidakpuasannya terhadap Qin Chuan semakin bertambah. Meski begitu, dia menunjuk ke sebuah ruangan di dekatnya dan sambil menggertakkan giginya, berkata, saudari Qingwan ada di ruangan itu. Qin Chuan segera melangkah menuju ruangan yang ditunjukkan Ye Ruwei. Tatapan Pei Jing tiba-tiba berubah dingin, dan ia memberi isyarat dengan tatapannya. Dua anggota keluarga Ye yang kuat menghalangi pintu masuk kamar Ye Qingwan. Dahi Qin Chuan berkerut dalam, dia khawatir tentang kondisi Ye Qingwan dan berusaha sekuat tenaga menahan amarahnya. Ruwei, apakah kamu kenal orang ini? Pei Jing tiba-tiba menoleh ke Ye Ruwei dan bertanya. Ye Ruwei, takut mengungkapkan perannya dalam membantu Ye Qingwan memberi ramuan kepada Ye Tianan, dengan cepat menggelengkan kepalanya, aku tidak mengenalnya. Kamu tidak mengenalnya. Tatapan Pei Jing menjadi dingin, kalau kau tidak mengenalnya, lalu bagaimana kau memanggil namanya? Keluarga Ye lainnya juga mengalihkan perhatian mereka ke Ye Ruwei. Ye Ruwei menjadi benar-benar bingung dan kehilangan kata-kata. Melihat ini, Murong Mingyue buru-buru berkata, Nona Pei, yakinlah, Tuan Qin adalah teman Qingwan dan juga seorang tabib ilahi. Beliau hanya mengkhawatirkan keselamatan Qingwan dan ingin menanganinya secara pribadi. Saya harap Anda tidak menaruh dendam padanya. Pei Jing berkata dengan wajah dingin, tabib Hua sudah merawat putriku, tidak perlu perawatan lebih lanjut. Saya menghargai kebaikan Nona Murong, tetapi pengobatan tidak diperlukan. Silakan bawa tabib ilahi ini dan tinggalkan keluarga Ye. Tentu saja, keluarga Ye tidak picik, dan karena dia adalah tabib ilahi yang dibawa oleh Nona Murong, kami tentu tidak akan mengabaikan rasa terima kasihnya. Setelah berbicara, dia memberi isyarat dengan matanya. Seorang wanita parubaya berkacamata resin berbingkai hitam melangkah maju dan menyerahkan sebuah amplop merah tebal kepada Qin Chuan. Dilihat dari ketebalannya, amplop itu sepertinya berisi $10.000. Wanita itu berkata dengan sikap dingin, silakan pergi, dokter ilahi. Nada suaranya mengandung sedikit nada sarkasme, terutama saat dia menekankan kata-kata, dokter ilahi. Para anggota keluarga Ye juga menatap Qin Chuan dengan wajah penuh ejekan. Melihat ini, Ye Ruwei menjadi cemas. Ia ingat betul bahwa sebelum pingsan, Ye Qingwan telah memerintahkannya untuk menelepon Qin Chuan dan merawat Ye Tianan. Meskipun dia juga tidak percaya Qin Chuan bisa menyembuhkan Ye Tianan, dia tetap berjanji pada Suster Qingwan, dan jika Qin Chuan benar-benar diusir, bagaimana dia akan menjelaskannya pada Suster Qingwan. Bab 250. Dokter tidak kompeten tanpa moral. Wajah Murong Mingyue langsung menjadi gelap, orang-orang keluarga Ye benar-benar tidak tahu sopan santun. Bahkan kakeknya, Murong Fu, memperlakukan Qin Chuan dengan hormat. Namun sekarang, istri salah satu pewaris keluarga Ye berani menunjukkan penghinaan seperti itu terhadap Qin Chuan. Meski hatinya merasa tidak senang, dia tidak mengatakan apa-apa, karena bagaimanapun juga, ini adalah rumah keluarga Ye. Anak muda zaman sekarang benar-benar tidak paham pragmatisme, belajar sedikit ilmu kedokteran lalu berani menyebut diri sebagai dokter ilahi. Jika kau bertanya padaku, usir saja anak ini. Lady Pei bahkan memberinya angpau. Anak ini pasti tahu bahwa kondisi paman kedua tidak optimis, jadi dia bergantung pada kerabatnya dan datang untuk mengobatinya. Lagi pula, bahkan tangan suci dari Balai Pengobatan Nasional pun tidak bisa menyembuhkannya, jadi tidak masalah jika pengobatannya gagal. Sebaliknya, dia akan mendapatkan lebih banyak pengalaman dengan ikut serta dalam perawatan paman kedua dari keluarga Ye. Untuk sesaat, orang-orang keluarga Ye membuka mulut mereka satu demi satu, menatap Qin Chuan dengan jijik di mata mereka. Ye Ruwei cemas, dan dia cepat-cepat berkata, bibi kedua, karena Qin Chuan adalah teman Suster Qingwan, mengapa kita tidak membiarkan dia melihat Suster Qingwan? Pei Jing berkata dengan acuh tak acuh, tidak semua orang cocok berteman dengan keluarga Ye. Ruwei, kamu sudah tidak muda lagi, jadi di masa depan, saat berteman, kamu harus membuka mata lebar-lebar. Jelas sekali ucapan ini sengaja ditujukan agar Qin Chuan mendengarnya. Wajah Ye Ruwei agak pucat, apakah Ye Tianan bisa bertahan hidup tidak diketahui, dan semua yang ada di cabang kedua ditentukan oleh Pei Jing. Karena Pei Jing telah berkata demikian, semakin kecil kemungkinannya untuk membiarkan Qin Chuan menemui Ye Qingwan sekarang. Ada apa? Kurang. Melihat Qin Chuan tidak mengulurkan tangan untuk mengambil amplop merah itu, Pei Jing mengerutkan kening dan bertanya. Pada saat ini,
Qin Chuan yang diam saja, tiba-tiba melihat ke arah Pei Jing. Ekspresinya sangat tenang, tatapannya tak terduga bagaikan jurang, menatap Pei Jing dengan mantap. Apakah kau mencoba menghentikanku? Qin Chuan tiba-tiba berbicara. Wajahnya tajam dan tegas, tidak menunjukkan emosi apapun. Pei Jing, yang ditatap oleh Qin Chuan seperti itu, entah kenapa, tiba-tiba merasa sedikit gugup. Saat itu juga dia mendapat ilusi bahwa orang yang dihadapinya bukanlah manusia, melainkan setan. Dia bahkan punya firasat bahwa jika dia berani membiarkan orang lain terus menghentikannya, dia akan membunuhnya. Namun sesaat kemudian dia tersadar kembali, teringat bahwa dia baru saja diintimidasi oleh seorang pemuda, dan wajahnya berubah marah. Keluar dari keluarga Ye sekarang. Pei Jing mengulurkan tangannya untuk menunjuk ke arah pintu ruangan dan berteriak marah pada Qin Chuan. Orang-orang keluarga Ye menatap Qin Chuan dengan sinis, kau baru saja diberi uang untuk pergi, dan kau tidak menghargai kesempatan itu. Sekarang Pei Jing marah. Dua anggota kuat keluarga Ye juga melangkah maju serempak, menatap Qin Chuan dengan acuh tak acuh, siap mengambil tindakan kapan saja. Melihat ini, Murong Mingyue langsung berdiri di depan Qin Chuan, memelototi Pei Jing, dan berkata, tabib ilahi Qin diundang olehku. Kalaupun dia harus pergi, aku akan mengantarnya. Nona Pei, memperlakukan tamu terhormatku dengan cara seperti itu agak keterlaluan, bukan? Pei Jing mencibir, terlalu berlebihan. Murong Mingyue, dengarkan baik-baik, ini keluarga Ye, bukan keluarga Murong. Apa kau pikir kau punya kedudukan untuk membuat masalah di keluarga Ye-ku? Selagi aku masih tenang, bawa anak ini dan tinggalkan keluarga Ye sekarang juga, kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Murong Mingyue gemetar karena marah, tetapi tetap berkata, apa? Nona Pei begitu ingin mengusir kita, apakah kau khawatir tabib ilahi Qin akan menyembuhkan Paman Ye? Mendengar ini, Murong Mingyue tampak seolah tiba-tiba tersadar dan berkata, mungkinkah Anda tidak ingin Paman Ye disembuhkan? Setelah terdiam sejenak, Pei Jing pun marah besar, omong kosong kau. Bibir Murong Mingyue sedikit melengkung, bagaimana mungkin aku bicara omong kosong? Tabib ilahi Hua tidak berdaya atas penyakit Paman Ye. Sekarang, ada seseorang yang bisa menyembuhkan Paman Ye, tapi kau malah menghalanginya di setiap kesempatan. Katakan padaku, apa yang ingin kau capai dengan menghentikan seseorang yang bisa menyembuhkan Paman Ye? Pei Jing menjadi cemas dan marah, kamu, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tianan kan suamiku, kenapa aku tidak ingin dia sembuh? Dia begitu bingung hingga kata-katanya keluar campur aduk. Hati wanita memang paling beracun, pasti mereka sedang membicarakan orang sepertimu. Melihat suamimu sendiri diambang kematian, tapi kau masih ingin menghalangi pengobatan tabib ilahi. Wanita muda yang sangat tajam lidahnya. Tepat saat Pei Jing tidak tahu bagaimana menjawabnya, sebuah suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba terdengar. Semua orang menoleh dan melihat seorang wanita tua dengan tongkat jalan masuk dari ambang pintu. Pei Jing segera memanggil wanita tua itu. Wanita tua itu adalah Ye Zong, kepala keluarga dari adik perempuan keluarga Ye, Yelan. Anggota keluarga Ye bergegas menyambutnya dengan hormat. Bahkan Murong Mingyue tidak menyangka akan bertemu Yelan di sini dan wajahnya tiba-tiba berubah sedikit pucat. Dalam keluarga Ye, Yelan memegang status yang sangat tinggi, karena saat perebutan posisi kepala keluarga, suami Yelan telah meninggal demi Ye Zong. Terlebih lagi, Yelan telah banyak membantu Ye Zong dan setelah dia menjadi kepala keluarga Ye, dia sangat memperhatikan adik perempuannya. Dapat dikatakan bahwa dalam keluarga Ye, status Yelan adalah yang kedua setelah Ye Zong. Tetapi bukan itu inti persoalannya adalah cara wanita tua itu dalam melakukan segala sesuatunya sangat keras, dan metodenya juga sangat kejam. Yelan hanya melirik dingin ke arah Murong Mingyue, lalu menoleh ke Hua Changsheng dan bertanya, Tabib Hua, apakah benar-benar mustahil untuk menyembuhkan Tianan? Wajah Hua Changsheng dipenuhi kepahitan saat dia berkata, aku khawatir Ye Tianan tidak akan pernah terbangun dalam kehidupan ini. Yelan tetap tenang, menatap Ye Tianan di ranjang sakit dan menghela napas, lalu berkata, kalau begitu, aku akan menyusahkan Tabib Hua untuk membiarkan Tianan pergi tanpa rasa sakit. Mendengar ini, seluruh tempat terkejut. Maksudnya sangat jelas, jika Ye Tianan tidak pernah bisa bangun, maka mereka mungkin lebih baik membiarkannya mati. Hua Changsheng hanya sedikit terkejut sebelum menganggukkan kepalanya dan berjalan menuju Ye Tianan. Dengan keterampilan medisnya, banyak pasien yang tidak dapat disembuhkannya, tetapi membuat seseorang meninggalkan kehidupan ini tanpa rasa sakit adalah hal yang mudah baginya. Ye Ruei langsung menjadi cemas, meskipun dia tidak mengerti mengapa Qing Wan mengklaim Qin Chuan dapat menyembuhkan Ye Tianan. Melihat Hua Changsheng akan menggunakan keterampilan medisnya untuk memastikan kematian total Ye Tianan, dia lebih percaya Qin Chuan dapat menyembuhkan Ye Tianan. Tepat saat dia hendak melangkah maju untuk menghentikannya, sebuah suara mengejek tiba-tiba terdengar, sejak kapan keterampilan medis dapat digunakan untuk membunuh seseorang. Pembicaranya adalah Qin Chuan. Saat kata-katanya itu diucapkan,
tatapan semua orang serentak tertuju padanya. Tangan Hua Changsheng berkedut, dan jarum perak yang hendak ditusukkannya hampir menusuk dirinya sendiri. Apa yang kamu tahu? Hua Changsheng berkata dengan malu dan kesal, untuk seseorang dengan status seperti Ye Tianan, dia lebih baik mati daripada terbaring di tempat tidur seumur hidup, terutama dalam kondisi vegetatif. Qin Chuan mencibir, menurut logikamu, apakah itu berarti siapapun yang tidak bisa kau sembuhkan harus mati? Hua Changsheng berkata dengan nada sedikit bersalah, kau memutarbalikkan kata-kataku. Qin Chuan berencana untuk memeriksa Qing Wan sebelum merawat Ye Tianan, tetapi tampaknya ia perlu membangunkan Ye Tianan terlebih dahulu. Jika tidak, dokter gadungan ini mungkin benar-benar akan membunuh seseorang. Kecanggihan atau tipu daya, tak satu pun bisa mengubah fakta bahwa Anda seorang dukun yang tidak kompeten dan tak berprinsip. Hanya karena Anda tak bisa menyembuhkannya, bukan berarti orang lain tak bisa. Saat dia berbicara, Qin Chuan telah sampai di ranjang Ye Tianan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.